kasih untuk peserta didik kami kelas 2. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 2 ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menjaga dan melindungi kami setiap hari. Sekarang anak-anak-Mu akan belajar, curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran mereka, sehingga dapat belajar dengan baik dan mengerti seluruh materi dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak Ibu, apa kabar? Ibu harap tetap semangat belajar ya. Baik, hari ini kita akan belajar untuk pembelajaran yang ke-6 dengan tema Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Kalian sudah pernah mendengar ini mungkin ketika berada di gereja atau ketika sedang mengikuti sekolah minggu atau mungkin ketika sedang membaca kitab suci. Nah, baik. Kita akan melihat seperti apa cerita tentang Nabi Nuh yang ada di dalam kitab Kejadian bab 7 ayat 1 sampai ayat 24. Ibu akan menceritakan dalam bentuk gambar, semoga kalian bisa memahami dan mengingat cerita ini dengan baik ya. Zaman dahulu banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapus manusia di bumi. Banyak sekali manusia yang berbuat jahat. Kemudian, tetapi Nuh adalah orang yang baik. Ini adalah Nuh. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Kemudian selanjutnya, Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera, seperti ukuran yang Tuhan berikan. Jadi antara Nuh dan anak-anaknya bekerja sama membuat perahu atau bahtera yang besar. Kemudian setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Jadi ada berapa? Ada Nuh tambah istrinya, kemudian 3 anaknya, ditambah lagi 3 istri anaknya. Jadi jumlahnya ada 8 orang yang masuk dalam bahtera itu. Kemudian Nuh mengumpulkan sepasang-pasang dari binatang yang ada di bumi. Jadi masing-masing binatang yang ada di bumi ini Nuh kumpulkan 1 pasang dan dibawa masuk ke dalam bahtera itu. Kemudian anak-anak yang Ibu kasihi, datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera, sehingga mereka bisa hidup dengan baik. Kemudian setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Jadi setelah 40 hari 40 malam, hujan lebat itu turun sehingga bumi ini rata dengan air. Maka seluruh binatang, seluruh manusia yang ada di bumi itu semuanya binasa, kecuali keluarga Nuh dan sepasang binatang yang Nuh selamatkan. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat dan air bah menjadi semakin surut. Jadi setelah 40 hari 40 malam air bah memenuhi seluruh bumi, perahu atau bahtera Nuh akhirnya mendarat di pegunungan yang namanya Gunung Ararat. Kemudian Bapak Nuh melepaskan burung gagak
dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Jadi dua burung ini dilepaskan untuk membawa berita apakah air sudah surut atau belum. Jadi setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera. Ya, ini adalah keluarga Nuh. Ini Nuh, ini istrinya. Kemudian ini adalah 3 anaknya, dan ini adalah istri dari anak-anaknya. Nah, anak-anak ibu yang kasihi, semua binatang juga keluar dari Bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di seluruh muka bumi. Seperti kalian lihat di sini ada jerapah, ada gajah, ada kuda, ada kancil, ada burung. Ya, itu semua. Jadi semua binatang yang ada di bumi ini adalah binatang-binatang yang diselamatkan oleh Nabi Nuh. Kemudian kalian pasti sering melihat pelangi ya. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapus manusia lagi. Tidak akan menghapus artinya tidak akan membinasakan manusia lagi. Jadi ketika ada pelangi, kalian melihat ada pelangi muncul, itu tanda mengingatkan kita kepada perjanjian antara Nabi Nuh dan Allah, ya. Sehingga kita harus ingat ketika ada pelangi, itu artinya Allah tidak akan membinasakan manusia lagi. Allah akan menjaga dan melindungi manusia dari bencana, ya, dari malapetaka. Itu adalah janji Allah kepada manusia. Jadi Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi. Jadi anak-anak yang ibu kasihi di dalam Tuhan, dari cerita tadi kita bisa melihat hujan memberi air untuk kebutuhan hidup kita. Jadi kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa air ya. Karena air itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan yang paling penting bagi kita. Karena kalau tubuh kita tidak ada air, maka kita akan dehidrasi atau kekurangan cairan. Kalau kita sudah kekurangan cairan, maka kita akan tidak berdaya. Lama-lama kita akan tidak punya nafas lagi dan kita akan tidak hidup lagi. Artinya kita beralih dari dunia ini. Karena itu air adalah sumber kebutuhan yang paling penting dan harus kita jaga. Dan air itu berasal dari air hujan. Hujan menyuburkan tanaman untuk bahan makanan kita, itu jelas. Jadi tanaman kalau disiramin hujan, maka akan subur, ya. Tetapi hujan bisa menimbulkan banjir kalau sampah menumpuk di selokan atau kali, ya. Jadi hujan juga bisa menimbulkan banjir kalau misalnya hujan berhari-hari tidak berhenti, maka akan terjadi banjir, air sungai meluap, terutama air sungai yang banyak tumpukan-tumpukan sampah. Jadi karena itu tidak boleh membuang sampah di sungai, harus membuang sampah di tempat sampah, tidak boleh dilempar sembarangan ke sungai, karena itu sangat membahayakan saluran air, ya. Karena itu, rawatlah dengan baik setiap selokan. Selokan itu parit ya. Dan kali itu parit besar. Biasanya ada di jalan-jalan raya itu ya. Di lingkunganmu supaya tetap terawat, tetap bersih dan tidak tersumbat airnya. Jadi itu ya. Nah, kita akan melihat zaman Nuh. Di zaman Nabi Nuh tadi di dalam cerita, Tuhan menghukum manusia yang berbuat dosa dengan banjir besar. Jadi pada saat itu banyak sekali manusia yang berbuat dosa. Manusia tidak lagi setia kepada Tuhan. Sudah mulai menduakan Tuhan dengan menyembah berhala, menyembah patung, kemudian minum minuman keras, tidak ada henti-hentinya, ya. Kemudian
melakukan kejahatan yang lain, saling membunuh, berbuat jahat, mencuri, dan sebagainya. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia pada saat itu. Ya. Jadi Tuhan murka, artinya Tuhan memberikan pelajaran kepada manusia dengan mendatangkan banjir besar yang kita sebut dengan air bah. Jadi banjir besar yang menghabiskan seluruh makhluk hidup pada zaman Nuh terjadi karena kejahatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, janganlah berbuat jahat. Dari hal kecil sekalipun jangan pernah berbuat jahat. Misalnya, berbohong kepada orang tua. Itu adalah perbuatan yang jahat. Kemudian, berkelahi dengan saudara. Itu juga perbuatan yang jahat. Melawan guru. Itu juga perbuatan yang jahat. Kemudian, apalagi perbuatan jahat lainnya? Misalnya di sekolah kamu tidak jujur, itu juga perbuatan yang jahat. Mencuri, itu juga perbuatan yang jahat. Jadi harus dihindari dan tidak boleh dilakukan. Jadi manusia melawan perintah Tuhan dan melakukan kejahatan di mana-mana. Sehingga terjadilah bencana air bah tersebut. Jadi hanya Nuh satu-satunya orang yang taat dan setia kepada Allah pada saat itu. Dikisahkan di dalam Kejadian ya, bab 7 ya. Jadi hanya Nuh orang yang satu-satunya orang yang taat dan setia kepada Allah. Jadi, kalau kita mau selamat, kita harus taat dan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Anak-anak yang Ibu kasihi, karena itu hanya Dia pula dan keluarganya serta sejumlah hewan yang diselamatkan oleh Tuhan. Inilah suatu peringatan bagi kita bahwa apabila manusia melawan perintah Tuhan dan tidak mau bertobat, maka kita akan mengalami penderitaan. Kita akan dibinasakan. Ya, oleh karena itu kita harus bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan yang menjadi larangan Tuhan. Anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, Nuh mempunyai 3 anak laki-laki. Seperti diceritakan di dalam cerita tadi, siapa anak-anak itu? Anak Nuh namanya ada Sem, kemudian yang kedua ada Ham, yang ketiganya ada Yafet. Sem, Ham, dan Yafet ini adalah anak-anak Nuh, semuanya laki-laki. Anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, hujan tadi lebat turun ke atas bumi selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Kita bisa bayangin ya, 1 bulan lebih hujan membasahi bumi. Seminggu saja hujan turun tiada henti, bisa banjir di mana-mana, apalagi selama 1 bulan lebih. Jadi sudah bisa dibayangkan seluruh bumi ini rata dengan air ya. Tidak ada daratan lagi. Nah, kemudian bumi tertutup air selama 150 hari lamanya. Bayangkan, selama 40 hari 40 malam hujan turun, kemudian bumi tertutup air selama 150 hari. Tanda janji Allah yang tidak akan membinasakan manusia lagi berupa pelangi. Jadi pelangi ini merupakan tanda kasih Allah kepada manusia. Maka kalian sering menyanyi ya, pelangi-pelangi alangkah indahnya, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukisnya agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Itu sering kita nyanyiin. Itu bukti bahwa pelangi itu adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada manusia. Nah, setelah air bah surut, bahtera Nuh kandas
di Gunung Ararat. Artinya mendarat di Gunung Ararat. Anak-anak yang Ibu kasih dalam Tuhan, karena Nuh telah diselamatkan Tuhan, maka Nuh bersyukur kepada Tuhan dengan mendirikan mezbah. Mezbah ini seperti ini ya, seperti meja persembahan, tempat persembahan kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Jadi anak-anak yang Ibu kasihi, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita juga harus jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Misalnya, ketika kita sudah mendapat makanan, kita jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena berkat makanan itu kita menjadi sehat, kuat, dan bisa melakukan banyak aktivitas lainnya, banyak kegiatan lainnya. Anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, Allah mengirimkan air bah karena Allah mau menyelamatkan manusia dari dosa dan kehancuran. Jadi dengan air bah tersebut manusia menjadi sadar dan kembali kepada Allah. Kita selalu diingatkan Tuhan bila kita berbuat dosa. Melalui siapa? Melalui orang tua kita, melalui teman, melalui guru, atau melalui orang yang kita kenal. Kita selalu diingatkan Tuhan, namun itu kembali kepada kamu sendiri lagi, apakah mau bertobat, mau kembali ke jalan yang benar atau tidak, ya. Seperti gambar ini, kita lihat bagaimana seorang bapak ini melakukan pertobatan. Jadi melalui kisah air bah, Allah ingin mengajak kita untuk dekat dengan Tuhan dan tidak berbuat kesalahan atau dosa lagi. Jadi jangan pernah mengulangi kesalahan dan dosa yang sama. Jadi kalau kita sudah berbuat salah, mungkin berbohong kepada orang tua kita, tidak jujur dengan orang tua kita, maka itu jangan diulangi lagi kalau sudah bertobat. Bertobat itu artinya aku menyesal, kemudian setelah aku menyesal, aku berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan akan berubah menjadi lebih baik. Itu artinya bertobat, ya. Jadi kalau mau selamat, kita harus bertobat. Jadi bagaimana sikapku ketika ditegur? Kan seringkali kalau kita sudah bersalah, kita mendapat teguran dari orang lain, mungkin dari guru, dari mamamu, dari bapakmu, atau dari temanmu. Jadi sikap kita ketika ditegur itu bagaimana? Jika ditegur oleh Allah melalui orang tua mungkin, sebaiknya kita bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih, seperti Nuh. Karena dengan teguran itu justru kita mau diselamatkan. Kita diingatkan bahwa oh, kamu tadi misalnya kamu berbohong kepada orang tuamu, kemudian kamu ditegur, tidak boleh berbohong lagi, karena bohong itu tidak baik, itu adalah perbuatan dosa. Jadi ketika kamu ditegur seperti itu, kamu diselamatkan oleh orang tuamu. Jadi sepatutnya kita bersyukur, tidak boleh melawan, tidak boleh marah, ya. Harus bersyukur dan berterima kasih. Karena masih ada orang yang mencintai kita. Kalau sudah tidak menegur lagi, berarti cinta kepada kita itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau masih ada orang yang mau menegur kita, itu artinya orang itu masih peduli, masih sayang dengan kita. Jadi contoh cara Allah menegur kita misalnya, bila nilai ulangan jelek, orang tua atau guru akan mengingatkan kita untuk lebih rajin belajar supaya kita naik kelas. Itu cara contoh teguran Allah melalui orang tua atau guru kita. Begitu ya. Allah tidak langsung menegur kita, tetapi melalui perantaraan orang tua, melalui perantaraan guru, melalui perantaraan teman, atau melalui siapapun yang kamu kenal. Anak-anak yang Ibu kasihi, jadi Allah adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jadi kalau kita ingin selamat, kita harus mencari Allah.
Caranya bagaimana? Mencari Allah itu, ya. Mencari Allah itu dengan berdoa, datang ke gereja, baca kitab suci, berbuat yang baik. Itu adalah cara kita memperoleh keselamatan. Ya. Jadi jika banyak manusia melakukan kejahatan, maka kekacauan akan terjadi di bumi ini. Maka kita akan binasa kalau kita melakukan hal yang jahat. Jadi akibatnya bencana datang seperti banjir besar yang terjadi pada kisah Nuh. Ya, jadi mungkin saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, kemudian ada banjir, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada tanah longsor. Nah, bencana-bencana seperti itu sebenarnya teguran dari alam, ya, secara tidak langsung kepada manusia supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin manusia sudah terlalu banyak berbuat dosa sehingga alam mengingatkan kita melalui teguran-teguran tersebut, ya, melalui bencana-bencana yang melanda kita saat ini. Itu sebenarnya mengajak kita untuk bertobat kembali kepada Allah, menyesali dosa-dosa kita dan tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, Tuhan akan melindungi orang yang taat dan setia kepadanya, seperti Ia melindungi Nuh dan keluarganya. Jadi ketika kita ingin selamat, maka kita harus taat dan setia kepada Allah. Itu salah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Karena itu taat dan setialah selalu kepada Tuhan. Jangan berbuat jahat supaya kita diselamatkan. Jadi gampang kalau kita mau selamat, jangan berbuat jahat, ya. Jangan berbuat jahat. Malas itu merupakan kejahatan. Kenapa? Karena malas itu membuat kita tidak melakukan apapun, ya. Kemudian mencuri itu juga perbuatan yang jahat. Nakal itu juga perbuatan yang jahat. Jadi jangan dilakukan. Hal-hal yang jahat itu jangan dilakukan. Menjahili teman itu juga jahat. Jadi jangan dibuat, ya, supaya kita selamat. Nah, jadi anak-anak Ibu kasihi, Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian yang paling penting, kamu terapkan itu di dalam kehidupanmu sehari-hari, di rumah, ya. Misal di rumah kamu jadi anak yang baik, tidak melawan orang tua, nurut sama kakak atau abangnya, ya. Kemudian belajar dengan rajin dan tekun, tidak keluyuran, tidak main HP terus, kemudian tidak main game terus, membantu orang tua di rumah. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang membuat kita selamat. Kemudian rajin berdoa, ya, rajin ke gereja. Itu adalah jalan yang bisa kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Baik itu di bumi ini maupun nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Baik anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, sekarang ada tugas di rumah, silahkan nanti kalian kerjakan. Tulis tugas ini di kertas, di buku latihanmu, ya, baru kamu jawab, ya. Soal yang pertama, berapa lama Allah menurunkan hujan di atas bumi? Yang kedua, siapa nama ketiga anak Nabi Nuh? Yang keempat, apa yang dapat kamu lakukan agar selamat? Dan yang terakhir, warnailah gambar yang ada di dalam LKS Agama Katolik halaman 34. Ya, situ ada gambar, kamu warnai, kemudian kamu foto dan kirim ke WA Ibu. Kemudian ini, soal-soal ini kamu tulis dulu ya, baru dijawab. Bisa dipahami ya? Ibu harap untuk hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa belajar dengan baik.
Sekarang pelajaran ini sudah berakhir. Semoga apa yang sudah dipelajari dapat mereka terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.